Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi, wala budda dan harus. Kalau bahasa Inggrisnya ora kena ora. Ora kena ora. Kudu li talibil ilmi bagi pelajar min saharil layali untuk begadang melahkan malam, belajar di malam hari. Artinya kalau kita belajar agar senantiasa berhasil belajarnya, pelajarannya yang dipelajari gampang masuk ke dalam hati kita, maka belajarlah di malam hari. Biqadril kaddi, dengan kadar kesusahannya, tuktasabul ma'ali, kamu akan memperoleh derajat yang tinggi. Artinya jika seseorang menginginkan kedudukan yang tinggi, pengen menjadi orang terhormat, pengen menjadi orang mulia, maka biqadril kaddi, susah payahlah dulu, usaha dulu. Enggak mungkin orang akan menjadi mulia, menjadi terhormat tanpa ada usaha. Ujuk-ujuk ibaratnya dari orang yang enggak benar kelakuannya tiba-tiba menjadi orang yang tersohor, menjadi orang yang terhormat. Itu enggak mungkin, pasti ada tirakatnya. Orang tuanya tirakat, mendoakan, wiridin, muasain anaknya, ya harta bendanya halal, makanannya yang dimakan halal, itu didikan akhlaknya bagus, hari-hari baru gedenya jadi orang hebat. Jadi nggak mungkin tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh seseorang menjadi ma'alim, menjadi mempunyai kedudukan yang tinggi. Faman talabal ula saharal layali, maka barang siapa yang mencari ula itu kemuliaan, sahara layali, hendaklah banyak melek malam. Tapi melek malamnya bukan untuk main game, bukan untuk main HP. Melek malamnya untuk sholat malam, untuk wirid, untuk belajar. Siapapun kita, ketika kita pengen menjadi orang yang sukses, ketika kita pengen menjadi orang yang terhormat, berwibawa, maka banyaklah bangun malam. Kenapa sebabnya? Bangun malam itu, sholat malam itu adalah merupakan kendaraan orang-orang soleh. Dalam hadis diterangkan bahwa sholat malam itu da'bus sholihin. Ya, sholat malam itu adalah merupakan kendaraan orang-orang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat, yang sukses. Itu dia memperolehnya dengan lelaku malam hari, dengan perilaku malam hari, yaitu dengan bermunajat kepada Allah, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya sebentar. Syukur-syukur ya dari jam 2 sampai subuh. Paling tidak setengah jam sebelum azan subuh. Dari jam 4 kita udah bangun. Kita pengen kaya, kita pengen pinter, kita pengen apa saja. Bangunlah jam 4 pagi, sholat tahajud 2 rakaat, banyak yang doa, banyak yang belajar, banyak wirid. Insya Allah sukses. Apa yang kita cita-citakan berhasil. Tarumul izzah summa tanamu lailan ya'usul bahra man talabal la'ali. Tarumul izzah, kamu menginginkan kemuliaan, menginginkan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang sukses. Summa tanamu lailan, akan tetapi kamu kok malam-malam tidur mulu kebluk. Itu aneh katanya. Kata para penyair ini aneh. Orang pengen sukses tapi nggak mau usaha, malamnya nggak mau ditirakatin. Ini kata syair ini aneh katanya. Darumul izzatu madana mulailah, kamu mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kesuksesan, tapi kamu banyak tidur di malam hari, nggak pernah bangun malam. Makanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu malam hari, gitu. Malam hari itu untuk jalan pintas, ibaratnya jalan pintas kita komunikasi kepada Allah. Kita ngobrol dengan Allah tuh ibaratnya lagi waktu sepi, lagi waktu khusus lah. Kalau siang hari, sore hari, pagi hari kan banyak orang doa ibaratnya, gitu. Gampangnya lagi jalur sibuk. Tapi giliran lagi jalur khusus, jalur sepi, ya kita lancar.
Ya husul bahro man tolabal ali. Ya husul bahro, nyelam itu apa ya? Husul itu nyelam, kalau bahasa Jawa Indramayu selulup kalau orang sini apa ya? Nyelam, berenang ke dalam gitu loh. Menyelam. Ya husul bahro, menyelam ke dasar laut. Man, seseorang tolabal ali, yang mencari mutiara. Jadi orang kalau pengen mendapatkan mutiara itu harus tenggelam dulu ke lautan. Iya, nyilam ke laut. Nggak bisa orang ngambil mutiara dari atas perahu saja, nggak mungkin. Jadi harus usaha dulu ke bawah, harus menyelam ke dasar laut atau harus menyelam nyari kerang. Kan mutiara ada di dalam kerang. Makanya mutiara harganya mahal. Padahal ya begitu aja tuh, kayak mainan deh. Iya, jadi seseorang yang ingin mendapatkan mutiara yang bagus, maka dia harus menyelam ke dalam lautan. Gitu. Dia baru nyambung. Gampangnya kalau orang pengen mulia, pengen terhormat kok nggak mau tirakat bangun di malam hari, ya nggak mau tirakat doa, wirid segala macam, ya susah udah berhasil. Bagaikan orang yang mengharapkan mutiara tapi dia nggak mau menyelam. Padahal cara untuk mendapatkan mutiara yang baik adalah ya gusul bahro. Dia harus nyelam, harus selulup dulu, harus berenang ke dalam dulu, ya harus berenang dulu ke dalam, baru dia akan mendapat mutiara. Kemuliaan seseorang itu bil ilham bil himamil awali, dengan dengan semangat yang tinggi. Himmah itu semangat. Himmah itu cita-cita, keinginan. Himmah. Jadi di dalam bahasa kita itu ada 3. 1 ada namanya niat, 2 ada namanya azam, 3 ada namanya himmah. Kalau niat itu kita merencanakan sesuatu dan langsung dilaksanakan. Minum berarti ya langsung ambil. Ya ambil minum dan minum. Itu namanya niat. Jadi nggak perlu diucapkan juga nggak apa-apa. Masalah Allah baru cukup. Gampangannya menginginkan sesuatu dan langsung melaksanakan, itu namanya niat. Yang kedua namanya azam. Azam itu artinya rencana. Besok pagi saya berangkat kerja jam 7. Itu namanya azam. Besok pagi saya berangkat kerjanya pakai baju yang baru datang online itu warna biru misalkan. Itu azam. Jadi melaksanakannya nggak begitu lama, ntar besok atau kapan itu. Nah, ada lagi himmah. Himmah itu cita-cita. Ntar saya bulan depan atau ntar saya kalau dapat arisan saya mau meraktir majelis ngopi misalkan kambing guling misalkan. Itu kan masih lama tuh sifatnya. Itu namanya himmah. Nah, jadi cita-cita, rencana gitu. Ulul ka'bi bil himamil awali, kemuliaan seseorang bil himamil awali, dengan cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Wa izzul mar'i fi saharil layali, dan kemuliaan seseorang itu dapat diraih dengan melek malam, bangun malam hari. Sholatul laili da'bul sholihin, sholat malam itu adalah kendaraan orang soleh. Jadi orang soleh, orang berhasil itu rata-rata diraihnya dengan sholat malam, dengan ibadah di malam hari, dengan tirakat di malam hari. Ya, walaupun siapapun kita, misalkan kita turun orang biasa-biasa saja misalkan, tapi kita pengen jadi orang terhormat, pengen jadi orang yang berhasil, sukses misalkan, coba sempatkan bangun malam. Misalkan tidak bisa bangun jam 1, jam 2 malam, yang paling tidak setengah jam sebelum subuh kita bangun. Jadi jam 4 kita bangun sholat tahajud. Kan sholat tahajud itu kan waktunya dari habis isya sampai sebelum subuh, sampai imsak. Taraktun nauma rabbi fil layali li ajli ridhoka ya maulal mawali. Taraktun nauma, aku meninggalkan tidur, rabbi wahai Tuhanku, fil layali, di dalam setiap malam. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku setiap malam meninggalkan tidur. Nih ada salah satu istri Nabi Muhammad bernama Sofiyah, namanya pas sama nama ibu saya.
Tahu istri Nabi Muhammad ada berapa istri Nabi Muhammad? Ayo tanya yang masih jawab dikasih keripik tuh. Ada berapa istri Nabi Muhammad? 19. Banyak amat 19. Ya, itu mah namanya nebak. Kalau nebak itu ya kalau pas cocok ya cocok, kalau enggak namanya nebak. Dikasih tahu nih ya. Istri Nabi Muhammad itu waktu Nabi Muhammad punya istri yang pertama namanya Siti Khadijah. Nabi Muhammad punya istri tinggal satu-satunya, cuma satu-satunya. Ingat-ingat, Nabi Muhammad waktu istri pertamanya masih hidup, yaitu bernama Siti Khadijah, itu Nabi Muhammad punya istri cuma satu, yaitu Khadijah doang. Waktu itu Nabi Muhammad menikahnya umur 25 tahun, Siti Khadijahnya umur 40 tahun, beda 15 tahun. Tapi Siti Khadijah itu janda, kaya rayanya luar biasa. 2/3 kota Mekah Madinah itu kepunyaan Siti Khadijah. Ya, udah kaya, pintar, cantiknya luar biasa, banyak yang melamar tapi ditolak. Nah, ketika Nabi Muhammad berdagang dengan Siti Khadijah, menjadi karyawan Siti Khadijah kesemsem. Siti Khadijah suka, cintrong sama dia. Ya tresno sama Nabi Muhammad gitu. Karena banyak keunggulan yang dimiliki Nabi Muhammad, di samping tampan juga Nabi Muhammad orangnya jujur dan segala macam lah, banyak hal. Akhirnya Siti Khadijah malu-malu ngomong sama perempuan temannya Siti Khadijah, tolong sampaikan dong ke Muhammad gitu, saya suka sama dia, mau nggak dia jadi laki saya gitu. Jadi yang melamar Siti Khadijah, melamar Nabi Muhammad gitu. Akhirnya si perempuan tadi menyampaikan ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Nabi Muhammadnya belum jadi nabi tuh, baru umur 25. Wahai Muhammad, tuan kita Khadijah demen sama kamu, suka sama kamu mau nggak jadi suami dia? Nabi Muhammad bingung nih, masih muda, umur 25 tahun, Siti Khadijahnya tua, udah umur 40 tahun, janda kaya raya. Akhirnya ya udah, ntar saya bilang dulu ke mama saya. Nah, Nabi Muhammad pulang bilang ke mamanya bernama Abu Thalib. Begitu Abu Thalib mendengar, wah Muhammad dilamar sama saudagar kaya, janda kaya raya, Siti Khadijah, gimana ya? Dikumpulkan mama-mamanya, sahabat Abbas, sahabat Hamzah, ya, Abu Thalib. Waktu itu mamanya masih ada 4 tuh, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, terus apa lagi ya? Pokoknya dikumpulkan semua, bagaimana nih ponakan kita disukai sama majikannya, gitu kan? Disuruh jadi suaminya, gimana caranya? Akhirnya sehingga cerita, yaudah disetujuin. Nah, begitu disetujuin, terus mamanya ini patungan membeli unta 20 ekor untuk melamar Siti Khadijah. Ingat-ingat nih, mas kawin Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, unta 20 ekor. Harga unta saat ini 1 ekor bisa 30 juta lebih. 30 juta lebih kali 20 udah 600 juta. Itu mas kawin Nabi Muhammad itu, waktu itu Nabi Muhammad masih miskin. Masih miskinnya aja 600 juta. Nah, Nabi Muhammad ketika melamar Siti Khadijah itu dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Kenapa muda? Tujuannya biar bisa berkembang biak. Waktu itu Nabi Muhammad umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, lama-kelamaan terus menikah dan mempunyai anak 6. Dia ingat, punya anak 6, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, 6. Siti Fatimah ini anak kelima. Dari 6 anak itu semuanya meninggal semua. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu semuanya meninggal semua. Ya, tapi ada yang sampai gede, yaitu Siti Zainab sampai gede dewasa dinikahkan dengan sahabat Utsman. Dinikahkan dengan sahabat Utsman, jadi sahabat Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan sahabat Utsman, nggak lama meninggal. Akhirnya sahabat Utsman udah dinikahkan lagi sama anak Nabi Muhammad yang berikutnya, namanya Ruqayyah. Jadi sahabat Utsman itu pernah menjadi mantu Nabi Muhammad 2 kali. Makanya sahabat Utsman disebut dengan Dzun Nurain, yaitu mempunyai 2 cahaya, yaitu anak Nabi menjadi mantu Nabi Muhammad 2 kali. Nah, sahabat Utsman itu tampannya seperti Nabi Yusuf. Itu Nabi Muhammad pernah ngomong bahwa siapa kalian yang pengen lihat Nabi Yusuf? Saya sahabatnya.
Kalau kalian pengen lihat Nabi Yusuf, tampannya tuh lihat sahabat Utsman, tampannya. Sahabat Utsman tampan luar biasa. Terus harta bendanya sampai sekarang itu masih banyak, rekeningnya masih hidup. Ya sahabat Utsman tuh saudagar kaya. Utsman bin Affan tuh kaya raya. Sampai sekarang rekeningnya masih ada. Dari zaman dulu sampai sekarang rekeningnya masih ada, masih hidup. Mempunyai gedung, mempunyai kebun kurma. Kalau kita haji dan umroh, kita disuruh makan, kita berkunjung ke kebun kurmanya sahabat Utsman itu makan gratis. Itu makan sekenyangnya di situ gratis. Ya, jadi sahabat Utsman itu kaya raya dan tampan luar biasa. Nah, kemudian singkat cerita, begitu Siti Khadijah meninggalkan anak 6, Nabi Muhammad, Siti Khadijah meninggal bulan puasa. Bulan Syawal, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah lagi dengan Saudah bin Zam'ah. Kalau nggak Saudah dulu apa Sofia dulu ya. Nah, waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, waktu Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad udah tuh. Baru Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah suruh menikahin Sofia. Baru Nabi Muhammad beberapa bulan lagi suruh menikahin Khadijah, beberapa bulan gitu. Jadi mendapat perintah dari Allah, bukan keinginan sendiri. Bukan. Kenapa sebabnya? Karena istri-istri yang dinikahi oleh Nabi Muhammad itu semuanya tua-tua. Umur 60, umur 70, udah tua-tua. Udah nggak laku ibarat kata. Udah nggak ada yang lirik. Apa tujuan Nabi Muhammad menikah itu? Tujuannya agar si janda-janda tua tadi itu ada yang ngasih nafkah, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih jajan, dan ada yang ngurus segala macam gitu. Nah, salah satu keistimewaan istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Sofia ini, itu bahwa Siti Sofia itu kalau malam hampir tidak pernah tidur, selalu sholat tahajud, sholat malam, sampai nggak kuat berdiri itu nyandar, sholatnya nyandar sambil pegang tongkat gitu. Nah, kalau siang hari selalu berpuasa kalau mendapat izin dari Nabi. Karena orang perempuan kalau mau puasa sunnah wajib izin sama suami. Ingat-ingat nih, kalau kita punya istri kita pengen puasa sunnah, maka wajib permisi sama suami. Pak, saya besok mau puasa sunnah ya, puasa Senin misalkan, puasa Kamis misalkan, ada puasa Ayam Mulbid ataupun puasa apalah, puasa sunnah. Itu harus bilang dulu. Kenapa sebabnya? Karena ngelayanin suami hukumnya wajib, puasa sunnah hukumnya sunnah, masih gedean pahala wajib. Ya, jadi Siti Sofia itu salah satu keistimewaannya, ibadahnya luar biasa. Malam sholat tahajud nggak pernah tinggal, siang selalu sholat sunnah. Semua istri Nabi semuanya punya keistimewaan. Siti Aisyah kecerdasannya luar biasa. Siti Aisyah itu merupakan satu-satunya istri Nabi yang mempunyai banyak hafalan hadis Nabi, paling banyak hafalannya gitu. Siti Khadijah keistimewaannya adalah kaya raya dan pandai mengatur strategi perang gitu. Jadi kalau mau perang nih, itu rapat, itu Siti Khadijah selalu banyak usul, begini gitu, selalu banyak mengatur strategi gitu. Gampangnya semua istri Nabi Muhammad itu menjadi contoh tauladan untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Dan nanti di akhirat adalah ummahatul muslimin. Di akhirat nanti, di surga nanti, semua istri Nabi akan menjadi ibunya kita umat Islam. Maka kita wajib kenal paling enggak ya nama-namanya. Ya, paling enggak kita nama-namanya ya paling enggak tadi itu cerita kehidupannya begitu. Siti Saudah begini, Siti Aisyah begini, Siti Sofia begini gitu. Daraktun naumat Rabbi fil layali li ajli ridhoka ya maulal mawali. Aku meninggalkan tidur malam wahai Tuhanku. Di setiap malam aku jarang tidur li ajli ridhoka, dalam rangka untuk meraih ridhomu ya maulal mawali, wahai Tuhannya semua yang aku Tuhan. Iya, Fir'aun aku Tuhannya tetap Allah. Iya, gampangnya semua Tuhan yang orang diaku sebagai Tuhannya sebenarnya adalah Allah. Allah adalah Tuhannya semua orang yang aku Tuhan. Hanya Tuhan yang satu-satunya. Wa man ramal ula min ghairi kadin adu'al umra fi talabil mahmuhali. Wa man ramal ula, dan barang siapa, waman dan barang siapa, man syartiyah, man yang menunjukkan makna pertanyaan atau makna andai kata, jikalau seumpama gitu loh.
Wa man ramal ula, dan barang siapa yang mengharapkan kemuliaan min ghairi kadin, dengan tanpa susah payah. Orang pengen terhormat, orang pengen pintar tapi nggak mau belajar, orang pengen kaya tapi nggak mau bekerja, orang pengen pergi haji tapi nggak mau nabung. Ado al umroh, maka itu menyia-nyiakan umur. Artinya mubazir saja. Fi talabil muhali, mencari sesuatu yang nggak mungkin terjadinya, muhal. Artinya orang yang pengen sukses tapi nggak mau usaha, itu namanya orang ngimpi. Orang pengen kaya nggak mau bekerja, nggak mau nabung, ya namanya orang ngimpi. Iya, nggak bakal terjadi secara umum, muhal terjadinya. Walaupun bisa aja sebenarnya kalau Allah mentakdirkan, tapi kan sesuatu yang yang mustahil, yang nggak mungkin terjadinya. Orang pengen hebat ya harus usaha dulu. Orang emas aja menjadi mahal itu kan dibakar dulu. Emas itu dibakar dulu, digede-gede dulu, dibentuk dulu, baru jadi emas mahal. Gitu. Iya, dibakar dulu, harus usaha dulu. Fawafiqni ila tahsili ilmi, maka ya Allah wafiqni, sampaikanlah, atau kalau bahasa pas secara kalimatnya cocokkanlah, ya sampaikanlah aku ila tahsili ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Waballighni ila aqsal ma'ali, waballighni, disampaikan aku ila aqsal ma'ali, pada derajat yang tinggi. Jadikan malam sebuah kendaraan agar untuk meraih kesuksesan. Gitu. Pepatah itu. Kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen jadi orang hebat, coba usahakan di malam hari kita gunakan untuk beribadah. Ya walaupun nggak semalaman penuh. Ittakhidil laila jamala, jadikan malam sebagai kendaraan. Tudrik, maka kamu akan menemukan bihi, dengan malam tersebut, dengan kendaraan tersebut, amala, apa yang kamu cita-citakan. Kalau musannifu berkata, seorang pengarang kitab, wa qad tafaqali nadmun fi hadzal makna. Sangat tepat sekali, sangat cocok sekali makna yang dari di atas dengan nyanyian yang di bawahnya. Man syaa ayyatawi amalahu jumala wal yatakdil lailatu fi darbiha jamala. Sama aja seperti kayak tadi juga. Barang siapa yang menginginkan memperoleh cita-citanya, maka jadikanlah malamnya sebagai kendaraannya, gitu. Aklil ta'amaka kay takhzo bihi saharo. Aklil, sedikitkanlah ta'amaka, makanmu, makan jangan terlalu kenyang. Nih, Nabi Muhammad nih seumur-umur itu hampir tidak pernah sakit. Nabi Muhammad kalau sakit mah pernah, tapi sangat jarang sakit. Apa resepnya? Satu diantaranya, Nabi Muhammad tuh kalau mau makan nunggu lapar dulu. Jadi kalau nggak lapar nggak makan. Yang kedua, Nabi Muhammad tuh kalau makan itu nggak sampai kenyang. Jadi sebelum kenyang itu udah berhenti. Ibaratnya makan itu sekedar ganjal perut. Gitu, ganjal lapar, nggak nunggu begah, makan sama begah hampir nggak bisa duduk, begah perutnya, kenyang, begah, atom. Gitu. Nabi Muhammad begitu, maka Nabi Muhammad jarang sakit, dan sekali-kali sakit itu Nabi Muhammad itu pas di akhir hayat hidupnya, itu Nabi Muhammad mengalami sakit. Sakitnya apa? Sakom, panas. Nabi Muhammad pernah mengalami sakit panas, gitu. Jadi Nabi Muhammad sakit panas. Lagi sakit panas, Nabi Muhammad ditungguin sahabatnya. Sahabat bila azan di musola di masjid dekat rumah Nabi Muhammad kan, nungguin. Habis selesai aja nih, kok Nabi Muhammad gak keluar, tengok lagi, kok Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Zaman dulu sahabat tuh nggak berani namanya masuk ke rumah Nabi ataupun memanggil Nabi, nggak berani. Jadi yang nungguin gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, itu Nabi Muhammad masih ditungguin berjamaah. Karena memang seumur hidup ibaratnya Nabi Muhammad selalu berjamaah. Pantas Nabi, pantas ustaz, pantas guru. Saya kan orang biasa, ya kita juga tetap bagusnya berjamaah. Ingat-ingat, orang berjamaah itu hidupnya akan enak.
hidupnya enak, pikirannya tenang, hatinya plong. Kita kalau rajin berjamaah hatinya plong, nggak ada apa ya, hidup tuh enjoy, rasanya santai gitu, santai. Apalagi ketemu kawan-kawan, teman-teman jamaah, ya ketemu teman-teman jamaah yang lain, ngobrol-ngobrol dan segala macam kan, ikut pengajian dan segala macam zikir, itu hatinya tenang orang berjamaah itu. Nabi Muhammad seumur hidup nggak pernah meninggalkan jamaah. Di akhir hayatnya sangat panas banget, saking panasnya sampai Siti Fatimah tuh megang Nabi kaget, panasnya gitu. Akhirnya Nabi Muhammad tuh dipeluk oleh Siti Fatimah, dipeluk gitu, tujuannya biar panasnya turun gitu. Sampai Nabi Muhammad tuh nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, saking panasnya tuh. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, wahai Bilal, sono sholatnya diimamin oleh Abu Bakar saja. Abu Bakar mertuanya tuh. Abu Bakar itu kan bapaknya Siti Aisyah. Siti Aisyah kan istri Nabi Muhammad. Sono tolong dikomatin aja azannya, sholatnya dikomatin aja. Abu Bakar mertua saya, Abu Bakar suruh maju, suruh imamin. Abu Bakar suruh maju, enggak mau. Karena Abu Bakar selagi Nabi Muhammad masih hidup, saya enggak mau jadi imam, gitu kan. Datang lagi Bilalnya, ya Rasul, Abu Bakar enggak mau. Udah bilang aja, saya lagi sakit keras, saya lagi sakit panas. Udah soal Abu Bakar disuruh imamin. Akhirnya begitu ketiga kali, Abu Bakar mau maju ngimamin. Lagi ngimamin, baru juga takbir, baru juga baca Fatihah, ibaratnya belum lama Nabi Muhammad dibantu, dipapah oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah anaknya, dipapah untuk sholat. Dipapah, akhirnya berjamaah kan, begitu kelihatan berjamaah, itu Abu Bakar melihat, ada Nabi, langsung mundur tuh Abu Bakar. Merasa nggak sopan ya, merasa malu gitu. Masa Nabi jadi makmum saya gitu kan. Hanya soal Abu Bakar mundur, Nabi Muhammad kasih isyarat maju gitu kan, angkat tangan gitu. Abu Bakar nggak mau maju, Nabi Muhammad kasih isyarat lagi, nggak mau maju juga. Akhirnya nggak mau Nabi Muhammad ngimamin juga. Nabi Muhammad seumur hidup jadi imam sholat berjamaah, sampai lagi sakit begitu tuh imam. Nah setelah ngimamin terus Nabi Muhammad pidato, kalau bahasa kita mah, wahai sahabatku, mungkin ini adalah penghujung hayatku, katanya Nabi itu. Sebelum saya meninggal dunia ini, saya bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang dulu ataupun kapanpun pernah dizalimi oleh saya? Itu kan sahabat kan bingung, lah dizalimin apa ya adanya? Justru kami yang gampangannya suka minta bantuan Nabi, suka minta segala macam sama Nabi. Enggak ada yang jawab tuh. Nanya lagi, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Jangan sampai saya meninggal dunia nanti di akhirat saya ditagih. Saya di akhirat nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, nggak punya segala macam. Itu kalau saya punya utang, tagihlah sekarang. Kalau saya punya kesalahan pada kalian, pernah gebuk kalian, gebuklah sekarang. Kalau saya punya kesalahan apapun pada kalian, balaslah sekarang. Mau saya masih hidup, jangan sampai saya di akhirat nanti di hadapan Allah saya ditagih oleh kalian, kata Nabi Muhammad. Enggak ada yang jawab tuh, sampai lama tuh. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi ngaku, saya Rasul. Orang pada nengok semua. Lah, ada nih yang penjalilan al Nabi nih. Perasaan kita Nabi yang paling baik, kok tiba-tiba ada yang ngacu. Ya udah saya maju katanya. Dia maju tanya, apa saya zalim sama kamu apa? Kata Nabi itu. Ya dengan bahasa yang lemas, dengan bahasa karena Nabi kan sakit kan, saya parah. Saya dulu waktu perang Badar, saya pernah disabet dengan cambuk oleh engkau ya Rasul. Engkau mau nyambuk kuda biar lari, enggak kenanya badan saya. Karena sahabat tadi saya lupa nama sahabatnya, bisa baca dalam kitab Rahikul Maktum ya, banyak di kitab yang lain juga. Akhirnya kan pada kaget semua tuh orang-orang tuh, wah Nabi Muhammad nyambuk dia, berarti dia mau nyambuk Nabi dong. Sementara Nabi Muhammad sakit kan, gitu kan. Akhirnya yaudah duduk katanya. Kata Nabi, wahai Bilal sini, soalnya kau pulang ke rumah ambil cambuk saya, gitu. Bawa kemari cambuknya. Wah orang pada berdiri nih, sahabat langsung berdiri bawa pedang. Siapa tadi yang mau nyambuk Nabi? Mau dipedang tuh orang tuh. Siapa orang, mana orangnya? Bawa pedang langsung. Kata Nabi Muhammad, enggak usah Umar, kamu duduk saja enggak apa-apa, gitu kan. Abu Bakar juga sama.
Ya Rasul, saya rela menjadi penggantimu. Itu biarkan dia nyambuk saya sampai mati juga, yang penting jangan nyambuk engkau. Enggak apa-apa, Abu Bakar duduk aja. Semua akhirnya di antara lagi adalah saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad juga begitu. Wahai, siapa nama saya, lupa nama sahabat itu. Saya adalah cucu kesayangan Nabi. Kamu jangan menyambut Nabi. Bukan kamu tahu dia, karena Nabi itu lagi sakit parah, berdiri aja gak bisa. Kamu tega mau nyambut dia? Udah cambuk saja saya adalah cucu kesayangannya. Gitu kan, kata Nabi Muhammad, udah cucuku gak usah, kamu duduk aja. Gitu kan, akhirnya datanglah Sabilah ke rumahnya. Fatimah, saya disuruh Nabi, suruh ngapain? Suruh ngambil cambuk. Cambuk buat apa nyambuknya? Itu katanya ada sahabat Nabi yang mau nyambut Nabi. Waduh, kata siapa katanya? Datang Siti Fatimah. Siapa orang yang mau nyambuk? Bapak saya aja yang nyambuk, yang dicambuk gitu. Gitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, udah gak usah, biar aja gitu. Akhirnya mau nggak mau diambil tuh cambuknya. Nah begitu diambil cambuknya, dikasihkan ke sahabat tadi, tuh silakan yang mau cambuk. Tapi ya Rasul, dulu waktu saya dicambuk, saya lagi nggak pakai baju, saya lagi lepas baju gitu, nggak pakai baju, kata si sahabat tadi tuh. Akhirnya Nabi Muhammad lepas baju juga tuh, lepas baju. Wah, sahabat-sahabat lepas, nangis semua nih. Nangis tuh, Nabi Muhammad lagi sakit parah kan, berdiri aja nggak bisa, mau dicambuk lagi, nggak pakai baju lagi kan. Udah heboh nih sahabatnya, aduh, Nabi Muhammad bercambuk. Nabi Muhammad nggak apa-apa nih, coba baju. Begitu coba baju itu sahabat tadi ngangkat tangan begitu, maka cambuk. Enggak dicambuk, dipeluk nabinya. Dipeluk nabinya sahabat tadi tuh sambil nangis, ya Rasul gitu. Kapan lagi saya bisa memeluk engkau ya Rasul? Mana mungkin saya tega mencambuk engkau ya Rasul gitu. Saya pernah mendengar bahwa dulu engkau pernah ngomong, siapa saja yang kulitnya pernah nempel dengan kulit Nabi Muhammad, maka tidak akan dibakar di neraka. Ini sahabat tadi nih ngeprank Nabi, ngeprank para sahabat yang lain. Jadi tujuannya meluk Nabi, kapan lagi meluk Nabi kan? Akhirnya dipeluk oleh sahabat tadi tuh, nempel lah badannya, gampangnya kulit ketemu kulit. Dan setelah diterangkan begitu akhirnya Nabi Muhammad ngomong, iya benar katanya, bahwa barang siapa yang pernah bertemu kulitnya dengan kulit saya, api neraka nggak bakal berani nempel ke kulit orang tersebut. Akhirnya tidak terjadi pencambukan kepada Nabi. Wah, kalau jadi nyambuk Nabi ukurnya si sahabat tadi bisa di blender sama sahabat yang lain, di blender dicek-cek kan pastinya kan. Iyalah. Nah, Nabi Muhammad orang paling hebat, kok tiba-tiba dibalas, kan nggak mungkin. Lanjut. Jadi akli maka sedikitkan makanmu kayak takzobi saharo, supaya kamu bisa bangun malam. Lah kalau orang makan kenyang, ya makannya kenyang, tidurnya pules, nyenyak, mana bisa bangun malam kan? Insyikta ya sahibi anta blughul kamala. Insyikta, kalau kamu menghendaki ya sahibi, wahai sahabatku, anta blughul kamala, untuk mendapatkan, untuk nyampe pada kemuliaan. Jadi gampangnya kalau kamu pengen mulia, maka kurangin makanmu, maka kamu bisa bangun malam. Dan perut kita, kalau kita sering kenyang, maka otak kita makin bodoh. Otak kita makin lambat kalau perut kita sering kenyang. Maka kita disuruh berpuasa gitu. Ya jangan terlalu sering kenyang. Sering kenyang membuat orang malas. Udah kenyang kan ngantuk ke manusia kan. Iya, lapar ya lemes, kenyang yang ngantuk. Ya nggak kerja dah, nggak belajar nggak kerja. Wakila man asharna qalbillahi faqad fariha qalbuhu bin nahar. Dikatakan oleh para ulama bahwa barang siapa yang sering beribadah di malam hari, sebelum subuh kita udah sholat qobliyah subuh. Ingat-ingat nih, kalau kita pengen hidup kaya, pengen hidup enak, kalau sebelum subuh ingat-ingat sholat qobliyah subuh, rakaat pertama habis Al-Fatihah bacanya Alam Nasrah. Ingat-ingat. Rakaat kedua bacanya Alam Taro setelah Al-Fatihah. Rutin kan begitu. Insya Allah rezekinya jembar, rezeki luas gitu. Itu kata kiai begitu. Jadi sholat qobliyah subuh, rakaat pertama habis Al-Fatihah baca Alam Nasrah, rakaat kedua habis Al-Fatihah baca Alam Taro. Hendaklah bagi pelajar wala budda talabil ilmi minal muwazafati ad-darsi, minal muwazafati, untuk bersungguh-sungguh terus-menerus, continue. Muwazafah itu artinya istiqomah.
istiqomah, ala darsi belajar, wa tikrar dan mengulang-ulang, fi awal laili wa akhiri di awalnya malam dan di akhirnya malam. Fa inna ma bainal isya'aini wa waqti sahri waktu mubarak. Hendaklah kita belajar itu di awal malam dan di penghujung malam. Ingat-ingat di kata-kata ta'lim bahwa kita dianjurkan belajar itu di awal malam. Kapan? Yaitu dari maghrib sampai isya. Dan di penghujung malam yaitu dari subuh sampai keluar matahari. Ingat-ingat, waktu-waktu tersebut adalah waktu mubarakun, waktu yang sangat diberkahi oleh Allah. Maka kalau habis maghrib, kalau bisa mah jangan nonton TV, usahakan baca-baca buku, untuk wirid, salawatan, doa, banyak doa. Habis maghrib sama habis subuh habis subuh sampai matahari terbit, habis maghrib sampai isya, usahakan banyakin doa. TV matiin dulu, nonton sinetron kan bisa. Novia jam 9 baru mulai kan, jam 11 ya, cukup nonton Novia. Ya, kenapa kau waktu maghrib sampai isya, waktu subuh sampai keluar matahari, kok kenapa waktu yang diberkahi? Karena waktu tersebut adalah waktu shift. Malaikat yang tugasnya siang dengan malaikat yang tugasnya malam itu ganti shiftnya di waktu maghrib. Kalian aja rekan-rekan yang kerja kan begitu. Berapa shiftnya? 2 kali, berarti kan pagi sama malam. Dan itu waktu pergantian shiftnya, shift malaikat yang tugas malam dengan shift malaikat yang tugas pagi, maka ada di waktu subuh. Yang tugas tadi malam ngasih laporan, nih malaikat, nih si Budi tadi malam tidurnya mulai jam 11, bangun-bangun jam tengah 6 kesiangan subuhnya. Laporan kepada malaikat siang, malaikat pagi itu dicatat laporannya. Nah, malaikat pagi terus jaga sampai sore besok laporan yang tugas malaikat malam. Malaikat tadi siang Budi nih habis ngantar sekolah, tadi siang Budi nih sholat jamaah zuhur, tadi siang Budi nih ada orang kesandung ditolongin, tadi siang Budi nih ada kucing lagi itu ditembok pakai batu. Ada laporan semua Bud. Jadi laporan malaikat maghrib gitu. Jadi di saat maghrib dan di saat subuh itu malaikat lagi pada ngumpul. Malaikat lagi pada ngumpul semua tuh, yang shift malam masih pagi kumpul, yang shift siang masih malam ngumpul. Itu pada berkumpul semua, maka doa kita lebih gampang diijabah. Iya, doa kita, keinginan kita, hajat-hajat kita lebih banyak dikabul oleh Allah. Maka sebaiknya habis maghrib digunakan untuk belajar, untuk wirid, untuk zikir, untuk sholawat. Jangan nganggur, ya usahakan. Ya, jadi waktu habis maghrib sampai isya dan waktu habis subuh sampai keluar matahari itu adalah waktu yang paling bagus untuk belajar, untuk wirid, doa, sholawat, zikir dan segala macam. Itu untuk paling bagus tuh. Jangan dipakai tidur pagi. Ya, maghrib jangan dipakai ngobrol nganggur, nonton TV yang gak jelas. Mending berwirid, itu bersolawatan, berdoa, itu mendingan begitu. Gunakan waktu semaksimal mungkin karena waktu tersebut adalah waktu yang paling berkah, waktu yang paling bagus. Ya talibal ilmi basyiril wara'a wa jannibin nawma dari syiba'a. Ya talibal ilmi, basyir, biarkan oleh kamu al-wara'a, menjaga dari kemaksiatan. Wira'i, wara' itu menjaga diri, menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Wahai pelajar, hendaklah kamu menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena kan katakan Nabi kan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur atau cahaya dari Allah. Maka cahaya dari Allah itu nggak bakal masuk ke hati kita ketika kita hatinya kotor. Imam Syafi'i suatu ketika hafalan pada lupa. Hafalan Quran lupa, hafalan hadis lupa, belajar susah paham-pahamnya. Akhirnya Imam Syafi'i ngadu ke gurunya yang bernama Imam Waqi' lewat sebuah nyanyian. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuqtal afi. Kata Imam Syafi'i begitu. Syakautu, aku ngadu ila waqi'in kepada guruku yang bernama Waqi'. Syakautu lagi su'a hifzi, susah ngapalin, saya susah menghafalannya, apa hilang, belajar paham-paham. Farsadani la tarkil ma'asi, kata guruku, udah kamu banyak istighfar, kamu banyak minta ampun sama Allah, tinggalkan maksiat. Itu
Maka fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu nur min ilahi, cahaya dari Allah. Fa innal wa nurullahi la yu'tali as, dan ilmunya Allah tidak akan masuk kepada hatinya orang yang banyak maksiat. Jadi orang yang banyak maksiat menyebabkan ilmunya cepat hilang, hafalannya cepat hilang, banyak lupa. Orang yang punya maksiat, yang hati banyak dosa, maka jadi pelupa. Jadi ilmu cepat hilang. Ilmu itu nggak betah pada hati yang ada banyak maksiatnya, nggak betah. Wajadni bin nauma wahdzaril shiba. Wajadni bin nauma, kurangilah tidur, jauhilah tidur. Kurangi, maksudnya bukan enggak tidur, tetap tidur. Karena itu hak badan kita. Wah dari shiba, dan takutlah untuk kekenyangan. Shiba itu kenyang. Dawim alat darsila tupariku. Dawim, biasakan oleh kamu. Mudawamalah, istiqomalah, kontinulah. Alat darsi, untuk belajar. La tupariku, jangan kau tinggalkan belajar. Terus belajar. Ya, artinya saya mau tua nggak mau belajar. Ya, jangan belajarnya walaupun hanya 5 menit 10 menit adalah waktu belajar. Dalam satu hari itu harus ada waktu belajar. Walaupun cuma 5 menit 10 menit tetap ada waktu belajar. Jangan sehari-hari nggak ada belajar sama sekali. Wala ilmu bidarsi qoma wa taba'a. Wala ilmu, maka sungguh ilmu bidarsi, dengan belajar, qoma dia akan kokoh, wa taba'a dan akan meningkat. Ilmu itu semakin digali semakin penasaran. Ilmu semakin dipelajari semakin kita merasa kurang gitu. Ya, jadi kita harus jangan meninggalkan belajar. Watani ayam hadasa, digunakan masa saat inimu. Wa kun fuwani syabab, dan ya pokoknya sama ya, dari kalimat yakdanin dengan unwan sama maknanya. Gampangnya gunakan masa mudamu gitu, sebelum datang masa tuamu. Waktu muda kita lihat begitu tua, wah kenapa saya dulu nggak begini kan gitu. Ya sama kayak kemarin kan, kalau kita tulislah yang gede. Kenapa katanya? Karena siapa tahu ketika kita tua, penglihatan kita berkurang, kita akan lihat, untung saya dulu nulis yang gede-gede, kan gitu. Coba kalau dulu nulis kecil-kecil saya baca, ya sekarang masih sehat. Entah kalau udah sepuh, penglihatan dia makin berkurang. Ya qadril qadditu tama tarumu paman romal muna lailan yakumu wa ayyamal hadatsati faqtanimha ala innal hadatsata la tadumu. Sama kayak tadi sebenarnya ini. Ya qadril qaddi, dengan seberapa susah kamu berupaya, tuh tama tarumu akan diberikan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cari. Semakin kita semangat, maka insya Allah cita-cita akan tercapai. Paman roman muna lailan yakumu, maka barang siapa yang mengharapkan sesuatu yakumu lailan, maka bangunlah di malam hari. Kalau kita punya cita-cita apa nih? Saya punya cita-cita pengen apa gitu, punya cita apalah, bangunlah malam, yakumu lailan, atau lailan yakumu dibalik, yakumu lailan. Wa ya mahadasa dipaktanimha, dan di hari-hari yang saat ini kamu kerjakan, hari-hari yang saat ini kamu laksanakan, kamu alami, faktanimha, pergunakan dan sebaik-baiknya. Ya, jagalah dan pergunakan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsata la tadumu, ketahuilah, ala ternyata ketahuilah, innal hadatsata, sesungguhnya hari kesempatan, yang banyak kesempatan, la tadumu, tidak akan datang 2 kali. Kesempatan tuh nggak bakal datang 2 kali. Aduh, kenapa dulu saya nggak ya? Nah, begitu jadinya. Ya, jadi kesempatan tidak akan datang 2 kali. Maka gunakan kesempatan selagi kita masih bisa. Gunakan waktu selagi kita masih punya. Jangan sampai begitu kita udah tua, kita udah udah kelewat, kita baru nyesel. Aduh, kenapa saya dulu nggak begini? Nah, gitu. Maka bersama-sama kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang ada dalam kubur, orang udah meninggal dunia, mereka menyesal, ya Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, andai saja engkau undur masa hidupku, undur kematianku, minta diundur ya Allah, bentar aja ya Allah, saya pengen hidup lagi semenit aja. La saddaqa wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang baik, saya akan bersedekah, harta benda saya, rumah dan harta bendanya akan saya infakkan semua ke masjid dah, biar saya di akhirnya enak. Begitu. Orang mati tuh minta dihidupkan
saya, sawah saya, kebun saya, mobil saya jual semua. Saya sedekahkan masjid dah. Itu masa bodoh anak saya masuk nyari diri. Itu minta sedekah, minta hidup semenit untuk menyedekahkan semua yang kita punya. Padahal waktu udah lewat, la tadumu. Innal hadasata la tadumu. Semuanya waktu itu tidak akan kembali lagi. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah ini mampu untuk mengisi sisa umur kita dengan berbagai macam kebaikan. Maka bersama-sama jangan tinggalkan majlis taklim, bagaimanapun juga bisa atau tidak bisa, ngerti atau tidak ngerti dalam pengajian kita, setidak-tidaknya hati kita bikin kita ditegur oleh pengajian, maka kita semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf yang seluas-luasnya, marilah kita akhir dengan doa kepada majlis. Mudah-mudahan manfaat barokah yang kita dapat malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.